Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noviana Pramudianti, guru matematika di SMP Negeri 2 Gejajar, Kabupaten Wonosobo. Di sini saya ingin memaparkan tentang memahami apa itu merdeka belajar. Merdeka Belajar adalah program kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kabinet Indonesia Maju, yaitu Nadiem Anwar Makarim. Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan, Merdeka Belajar adalah suatu pendekatan yang dilakukan supaya siswa bisa memilih pelajaran yang diminati. Hal ini dilakukan supaya para siswa dapat mengoptimalkan bakatnya dan bisa memberikan sumbangan yang terbaik dalam berkarya bagi bangsa. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik adalah hal yang paling utama dilakukan oleh guru. Kita harus tahu peran kita sebagai guru dan guru seperti apa yang kita inginkan. Sebagai pendidik, guru seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Guru harus mampu merefleksikan kekuatan dan kelemahan yang dipunyai dan bagaimana dapat mengelola apa yang dimiliki untuk berperan mendidik para siswa. Tidak dapat dipungkiri bahwa peran guru amatlah penting bagi perkembangan para siswa. Sebagai pendidik, guru harus mengetahui apa yang harus dilakukan untuk menghantarkan para siswa menuju mimpi dan cita-cita mereka. Para siswa seringkali terinspirasi dari ibu dan bapak gurunya. Tentu, sebagai guru, kita ingin memberikan pengaruh-pengaruh yang baik di masa depan murid. Seperti halnya ketika dulu kita masih duduk di bangku sekolah, tentu saja kita pernah merasakan hadirnya sosok guru yang selalu kita rindukan kehadirannya. Menjadi guru yang membekali para siswa dengan kemampuan terus belajar hingga akhir hayat adalah tujuan utama semua guru di dunia. Kita percaya bahwa sekolah dan pendidikan merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depan. Kegiatan belajar mengajar yang kita lakukan setiap hari di kelas harus bisa membantu murid mengisi masa depannya. Ibarat menuntun tumbuhnya padi dengan mengusahakan kondisi yang terbaik agar padi dapat tumbuh sesuai kodratnya. Manusia memiliki dua kebutuhan dasar, yaitu lahir dan batin. Pendidikan seyogyanya dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Peran guru dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batin para siswa harus dapat mencapai selamat dan bahagia. Cara mendidik dan mengajar guru harus sudah memenuhi kebutuhan siswa, yaitu menjadi manusia yang merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang dapat bersandar atas kekuatan lahir dan batinnya sendiri, tidak tergantung kepada orang lain. Kodrat murid terbagi menjadi tiga. Yang pertama, kodrat keadaan. Pendidikan bergerak dinamis, menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Sebagai guru perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan tersebut. Yang kedua, kodrat alam. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda. Ada yang di perkotaan, pedesaan, pantai, gunung, dan lain-lain. Guru harus memahami kodrat alam masing-masing murid dan bagaimana memberikan pengalaman-pengalaman belajar sesuai di mana murid tinggal. Yang ketiga, kodrat zaman, bahwa perubahan zaman merupakan keniscayaan yang tidak bisa kita cegah. Zaman berubah, cara mendidik dan mengajar pun menyesuaikan demi murid-murid kita. Asas Trikon dianggap sebagai jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dengan Trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Ki Hajar Dewantara tidak pernah serta-merta menggunakan teori barat dalam pendidikan nasional. Beliau dengan cermat mengidentifikasi teori-teori yang sesuai dengan kepribadian bangsa.
Ki Hajar Dewantara menggunakan teori konvergensi dan pengaruhnya terhadap sistem pendidikan nasional. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Guru tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Sistem Among bukan sekedar metode membimbing dan mendampingi murid belajar. Lebih dari itu, sebagai guru, kita diharapkan memiliki mindset Among terlebih dahulu sebelum mempraktikannya. Guru memberikan contoh tentang baik dan buruk tanpa harus mengambil hak murid, agar bisa tumbuh dan berkembang dalam suasana batin yang merdeka sesuai dasarnya. Untuk mencapai kompetensi abad 21, pendidikan yang memerdekakan murid menjadi salah satu cara. Murid merdeka dalam belajar, menggali keingintahuannya dengan bimbingan guru. Guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajarnya, bukan hanya sekedar meningkatkan kecerdasan berpikirnya, melainkan juga secara tidak langsung berperan memperbaiki bangsa. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah, perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat, mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi murid. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat menjadi guru-guru hebat yang dapat mengantarkan murid-murid kita menjadi murid yang selamat, bahagia, dan merdeka. Terima kasih dan semangat selalu seluruh guru di Indonesia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.